Oke, ini dari teman-teman kolektif ya ini. Saya mau nanya kolektif itu apa? Yang jawab Mas Hendar ya. Monggo silakan. Selamat malam semuanya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Jadi kolektif itu apa ya? Kolektif sebenarnya Mas. Sebenarnya kolektif itu lahir itu ada semangat apa ya? Semangat yang berbeda dari kebanyakan kumpulan DJ. Ya, kebetulan ini kumpulan anak malam semua. Ya, ada oh enggak ya? Anak pagi. Benar, anak pagi. Oh iya lu promo Mas. Iya, jadi sebenarnya membawa semangat yang berbeda dari kebanyakan karena biasanya di kota-kota lain tuh anak-anak malam tuh saling bersinggungan satu sama lain. Jadinya kita bikin kolektif tapi apa ya? Di lingkupnya tuh sehat dan ya rata-rata anak malam sih gitu. Oke, terima kasih. Terus tujuannya ngumpul itu ngapain? Tujuannya ngumpul itu gibah jari. Enggak sih. Sebenarnya kan kita tuh ada kumpulan besarnya. Kumpulan besar itu kita ada namanya Noctis. Noctis itu Purwokerto Nightlife Syndicate lah ceritanya. Iya. Oh iya. Ya, emang nggak nyambung. Sebenarnya yang nemu Noctis tuh Diven waktu itu. Dia asal Semong. Kolektif itu siapa aja? Oh iya. Kamu nggak salah nih, oke aja. Oh iya oke. Yolo kayak apa baik anak stand mic. Jadi kolektif itu waktu itu ada perjalanan. Ntar dulu, siapa aja? Ya oke sorry. Kolektif itu 3 orang. Aku Trackseed, DWTR. Itu ceritanya ini sekarang banyak orang. Sekarang maksudnya yang up to date itu kolektif siapa aja? Yang main sekarang maksudnya. Berarti kolektif 3 orang doang. Yang ngurusin kolektif tuh 3 orang. Kepalanya tuh 3 lah maksudnya. Intinya. Oke. Terus gini. Pertanyaanku masih sama mungkin yang aku sering nanyain ke kamu ya. DJ kan menurutku sih aneh ya DJ bisa ngumpul itu ya. Karena yang kalian bangun kan hubungannya ke atas gitu ya. Kalian untuk dapat panggung itu harus kenal yang punya tempat, harus kenal bos-bos, harus kenal brand untuk bisa main gitu ya. Beda sama band yang semangat kolektifnya itu bareng-bareng gitu. DJ kan hubungannya kesana lah, mengdewur. Nah, apa yang membuat urgent harus bikin kolektif DJ ini dan bentukannya banyak termasuk salah satunya kolektif? Oh iya. Sebenarnya urgensinya nggak urgent banget ya guys. Iya ora? Iya kan. Sebenarnya nggak urgent banget, cuman karena ketimbang tuh bahasanya ketimbang lagi sih. Karena jadi gini, yang aku jelasin dari awal dulu ya. Si Noctis itu bisa disebut community, tapi tidak berbadan. Dia ya udah kayak ember aja, udah kayak baskom aja. Siapa yang mau ngumpul silahkan. Tidak ada pretensi bahwa kamu harus DJ, kamu harus fotografer, videografer, anak malam, tukang dugem, enggak. Kalau Noctis itu bebas, yang penting kalian bisa ngumpul sama kita nyambung. Itu kalau Noctis tidak berbadan, tidak bisa tidak bisa melakukan apa-apa lah ya, tidak diorganisasikan. Nah, di bawahnya itu banyak teman-teman yang ya sebenarnya di sini juga semuanya ada
Contoh kemarin ada Pelantapi Party, ada Kelas Malam, dan salah satunya Kolektif. Nah, semua itu berjalan dengan kepalanya masing-masing. Jadi bahasanya itu Noctis adalah rumah, tapi Kolektif, PTP, Kelas Malam itu semuanya dapure dewek-dewek. Gitu. Oke. Saya mau kenal satu-satu dulu ya. Yang main hari ini ya. Ini dari siapa ini? Dikenalkan? Diven. Mainnya apa? Genre musiknya? Kayaknya tadi kan apa ada drum and bass terus apa? Oh nggak ada ya? Oh ya, maksudnya ya gitu aja. Pertanyaannya gitu ya. Oke, dikenalkan dan lebih condong kemana gitu ya? Kalau saya sendiri sih, oh iya, kalau saya sendiri lebih ya enjoy aja, asal enjoy. Kalau mungkin kalau sekarang tadi kebanyakan ngawur ya, soalnya emang ya tergantung mood aja. Saya sebelumnya udah ngomong sama Mas Hendar, kemungkinan saya bakal bawain yang emang ya aneh-aneh lah, soalnya saya beberapa minggu ini lagi seneng sama hyperpop misal, terus ada sama beberapa eksperimental sih, semuanya eksperimental. Jadi nama panggungnya siapa? Ya dibaca sih. Oke, sekarang kesini. Kamu pertanyaan sama, satu-satu kan? Oh ya, kalau nama yang biasa teman-teman panggil biasanya Nino, nama panggungnya Ninos, padahal jenenge Hendar loh. Akhirnya dipanggil Nino tapi. Terus biasanya main all around sih mas. Saya tukang ngamen soalnya, yang penting ana duiti. Nah, salah satunya Kolektif ini mewadahi teman-teman yang punya idealis khusus, yang susah didengarkan atau susah mendapatkan panggung. Maksud ya, kayak contoh lah anak indies biasanya kan bikin gig sendiri. Anak DJ juga sebenarnya butuh karena ada banyak lagu-lagu yang tidak komersial tapi sebenarnya kita suka. Itu sih sebenarnya. Oke. Selanjutnya ini dari siapa? Pertanyaan sama lah kayak tadi, bingung. Ya, perkenalkan nama saya Novato Prasetyo, a.k.a. Round Tech. Round Tech, turun gunung nih loh 2 orang. Ya, genre yang dimainin biasa sih berbau dengan keras ya, hard, entah itu hard style, hard trap, bahkan itu hardcore. Kurang lebih mungkin kalau dihitung BPM-nya itu 150 ke atas kayak gitu. Dan masalah lagu-lagu populer itu juga nanti ada remikannya sendiri. Oke, thank you. Selanjutnya ke sini. Pakai ini aja. Ya. Ya. Aku tadi. Perkenalkan saya adalah DJ Ateng ya. Saya sebagai grupis kolektif, oke, owner Pelantapi Party juga tapi nggak sombong. Udah sekian. Ya lanjut sebelahnya siapa? Oke, nama saya Fadrus Sada. Untuk apa mas tadi idealis ya? Iya. Kalau idealis sih sebenarnya secara idealis kita mainnya di electro house, big room. Ya big room sih lebih ke big room, cuma ke trap, hard trap juga. Cuma ya untuk masalah style sih kita ya ngikut secara kebutuhan aja. Ngikut. Lanjut. Siapa yang mau dulu? Saya Zero, idealis saya sebenarnya dance. Sumanuel, festival. Cuma all round lah, kebutuhannya pasar gitu. Cukup kebutuhan pasar katanya. Nama saya Simon, nama panggung saya Simon Miguel. Apa? Idealis saya sebenarnya big room sama trap, tapi kalau di panggung ngikutin pasar sih. Soalnya melacur mas, kalau nggak melacur nggak laku. Oke, emang harus melacur. Di mana-mana emang harus melacur nggak? Di Betul. band. Oyan mau nanya apa itu coba ya? Kamu nanya dulu. Aku mau nanya sebenarnya tujuan akhirnya itu apa dengan adanya Kolektif ini? Kayak mau arahnya kemana gitu? Yang jawab siapa? Kebetulan nih karena satu di VTR itu ke Pekalongan ada dinas, terus si Trexit dinas juga. Jadi yang ketinggalan saya belum dinas. Mohon yang buka ayo. Tipis-tipis jualan ya. Tujuan akhirnya tuh sebenarnya sama sih kayak teman-teman kolektif yang lain. Kalau kita bisa menghasilkan sesuatunya sebenarnya belum. Nah, awal mula aku bikin bukan aku ya, teman-teman bikin kolektif ini spiritnya adalah biarkan bayi ini mau jadi apa aja silahkan.
Maksudnya orang mau lihat, wah kolektif di sana dangdutan tok ya nggak masalah. Atau kolektif musiknya orang genah silahkan. Cuman aku di sini jadi tempatnya teman-teman mau ngapain aja. Sebenarnya kalau tujuan akhir sih kalau ini dari pribadi ya, pengen ada satu festival yang memang kebetulan kita kan Purwokerto semua nih. Ada yang dari luar tapi udah lama di Purwokerto, memiliki Purwokerto banget lah, merasakan memiliki Purwokerto. Jadi apa salahnya kalau di Purwokerto itu ada satu magnet? Ya contoh lah misal di Belanda atau di Jerman ada satu festival semuanya umroh kabeh ke sana. Kenapa nggak umrohnya ke Purwokerto? Kayak gitu. Oke. Sebenarnya ada spirit yang aku ambil juga bahwa ada poros barat, poros timur, poros yang lain-lain. Kenapa kita dari kota kecil pun tidak bisa gitu? Berarti cita-cita besarnya itu untuk guyup ya? Iya betul, guyup. Setelah itu baru nanti berjalan ngembangin Purwokertonya gitu. Sebagaimana kita menjadi apanya tuh aku serahin sama teman-teman. Cuman ya memang ada pagernya lah, takut kecemplung sumur, kejeblung gitu-gitu. Pagernya itu apa kalau boleh tahu? Oh iya. Pagernya sih sebenarnya bukan sih limitasi, cuman jangan sampai yang sudah kan ada pengalaman sharing dari mana gitu. Oh kalau nanti kayak gini, kalau anak-anaknya masalah, misal biasanya yang sensitif duit atau masalah set time atau masalah apa kayak gitu, itu kan biasanya sensitif. Cuman ya alhamdulillah nih sama anak-anak kolektif tadi, aku disitan ya nggak masalah. Aku pertama, aku terakhir nggak masalah. Semuanya udah lebih dewasa sih sebenarnya. Berarti akan menjadi apa lah? Lebih kita asiknya gimana gitu ya? Iya, kita asiknya gimana? Iya, betul. Mendewasakan dan mendewasakan Purwokerto juga. Karena Purwokerto kan biasanya musiknya itu lagi. Ya misal kayak tadi di event atau round tech tuh bawa musik yang begitu wanje apa ya, misal. Cuman ya educate-nya dapat. Ya itu sih balik lagi ada educate. Ada buat show up teman-teman, ada mau pakai nama yang lain juga silahkan, ya biar lebih ramai aja lah, biar lebih hangat. Bisa nggak sih kemasan acaranya tuh misalnya, aku dulu kan band-bandan nang perapatan gitu. Nggak, maksudnya konsepnya yang jalan atau warung angkringan gitu, atau bakul gitu. Jajal yang jawab, jangan endar terus ya. Oke, pertanyaan dari Mas Jalom tadi kan maksudnya adalah konsep musik IDM ini dibawa seperti ke street ya, maksudnya ke acara mungkin di perempatan, kita show yang bukan di tempat malam, iya kan? Maksudnya gitu ya Mas ya? Oke, sebenarnya tujuan kita juga ada ke situ Mas, ya kan? Kita juga punya tujuan ke situ. Contohnya kita pun bermain seperti di sini. Terima kasih buat Bugon Kopi ya untuk sudah memfasilitasi, thank you. Ini juga satu bagian dari yang kita tuh nggak hanya di tempat malam, konotatif kita pun bukan yang negatif. Jadi ya party itu memang tidak harus di satu tempat yang negatif. Tapi balik lagi kita masih ngulik Mas bahasanya untuk birokrasinya. Apakah izin-izin seperti itu bisa diterapkan atau belum, kita masih berusaha. Oke, teknik kita ngeyel. Harusnya gitu ya Mas ya? Oke, kalau gitu nanti mungkin teman-teman dari kolektif juga ya, mungkin dari beberapa dan yang lainnya mungkin insya Allah kita usahain Mas. Thank you. Apalagi kan mau tanyain, ada yang mau tanya nggak? Ya balane apa ya? Nggak apa-apa, mau nanya apa? Mau nanya apa? Ada yang mau nanya? Ya sebelum ada yang bertanya gini, tadi kan asik tuh ya festival. Festival kan perayaan bareng-bareng, berarti kan tidak hanya tadi musik EDM ya, berarti kan perayaan bareng-bareng, sebuah perayaan berkesenian dan teman-teman dari kolektifan EDM kolektif itu ingin tergabung di sebuah festival gitu ya, atau mau membuat festivalnya sendiri gitu, membuat sendiri. Kan harus bareng-bareng juga sama seniman yang lain, misalnya visual art, kolaborasi ya, gitu ya. Jawabannya gitu doang nih, ya, yang panjang itu loh. Ya, coba. Ya, kalau seperti yang dimaksud Mas Jalom, kita mungkin kan yang namanya satu festival Mas. Kayak mungkin visual art, motion graphic, dia bisa jadi backstage kan, yang namanya stage gede, dia pasti punya yang namanya mapping video visual. Itu kita kepenginnya Mas bikin festival yang collabnya seperti itu gitu kan. Ditambah lagi mungkin untuk beberapa musisi yang bukan di IDM, mungkin gitaris, drummer, anything bisa dikolabkan. Kayak kan sudah beberapa terjadi di luar negeri, kayak mungkin kayak
Ya contoh kasus kayak The Chainsmokers sudah sama siapa drummer tuh yang drummer cover, nah pokoknya dia sudah berjalan seperti itu kan. Oh, Matt McWhirter, sorry, dia sudah jalan seperti itu, plannya pengennya seperti itu. Oke, banyak mau bertanya. Tadi ada yang mau nanya ya Mas Dio, silakan Mas Dio. Ini kameranya nggak sampai, Mas Dio kesini aja lah. Iya nggak apa-apa, suaranya masuk ya. Ini Mas Dio yang nanya suaranya. Saya mau nanya, kalau dijawab serius ya, ini kolektif mau sampai kapan? Ini pertanyaan bagus ini. Kadang kolektif ke telung bulan tau kumpulnya. Ya, yang mau nanya siapa? Yang mau jawab siapa? Bisa takonnya kayak gue. Sampai kalian nggak kuat. Sampai enggak dong. Sampai tangannya Parkinson. Iya. Sampai tangannya tremor. Iya. Tangannya sampai udah dikasih stabilizer gitu. Oke, pertanyaan tambahan tadi aku menyambut ini. Kalau mau sampai Parkinson kan berarti harus ada regenerasi dong. Nah, ada nggak usaha-usaha regenerasi di teman-teman kolektif sekarang? Selalu ada sebenarnya Mas. Sebenarnya kita ngumpul itu, nah ini dia. Biasanya kalau teman-teman kita nih, kita lagi ngumpul itu mungkin bisa dilihat sama orang awam, anjing kok ngeri-ngeri banget orang-orang. Hah? Oh iya. Nah, iya. Kurang lebih seperti itu. Memang kita kayak ada pretensi bahwa wah aku udah bisa nongkrong karo kayak. Nah, tapi kita tuh sebenarnya dengan contoh ya, alatnya kita taruh levelnya sama orang. Orang mau di sebelah, mau di belakangnya, di depannya. Plus kita lagi main digangguin juga nggak masalah. Misal Mas, ini sih buat apa? Pengennya sih kayak gitu. Jadi lebih memasyarakatkan bahwa ini musik yang tidak seserem itu. Ya bukan seserem itu ya. Iya, bisa menjadi keren dengan cara seperti ini. Kita masalah how to tuh se-open itu sebenarnya. Pengennya memasyarakatkan yang seperti itu. Ya, nah ini ada pertanyaan lanjutan lagi. Kan tadi mau regenerasi ya, maksudnya gimana sih caranya kalau misalnya teman-teman yang mau gabung gitu, terutama teman-teman yang masih awam banget dan mau belajar gitu, caranya masuknya gimana? Oh gitu. Nah sebenarnya kolektif itu sebelum pandemi ya, itu udah mau bikin beberapa program gitu kan per bulan. Waktu itu kita sempat bikin Mas Jalem di sana yang ada Divar sama Div sama siapa lagi ya? Zero Simon. Sebenarnya kita mau bikin kelas juga, bukan kelas sih ya, apa sih sharing lah, ya workshop kayak gitu, ya sejenis coaching klinik dan lain-lain, for free sebenarnya. Masalah produce bisa, masalah mixing bisa, masalah on stage atau apapun itu. Tapi kemarin sih karena ada pandemi aku sempat mikir juga sebenarnya kalau kelas tapi sistemnya nggak kelas, tapi kayak kita nongkrong bareng, nggak usah pakai mic nggak masalah, yang penting nongkrong bareng dan sharing seplong-plongnya, tapi ada tematiknya. Tapi nanti setelah temanya habis kita bisa lari kemana-mana. Berarti itu akan dilakukan dalam waktu dekat? Insya Allah sih pengennya begitu. Pengennya begitu. Iya, kalau secara tidak langsung ya biasanya ngumpul di rumahku, ngumpul di mana, atau misal lagi di kebun terus ujuk-ujuk ngumpul KB. Ya biasanya kita bahasnya ke situ-situ lagi, pengalaman, how to kayak gitu-gitu. Atau nah sama masalah di link juga kita kan sebenarnya nggak sebegitunya tuh. Contoh misal aku dapat apa, aku nggak bisa, kan pasti larinya ke teman-teman juga. Misal PTP punya gawe apa, terus callingnya juga teman-teman juga. Cuman memang dapurnya kan masing-masing seperti itu. Bahasanya kayak tadi, ada rumahnya tuh notice, dapurnya tuh ada PTP, ada KM, ada kolektif gitu-gitu. Mungkin nanti ada bermunculan kolektif-kolektif baru, nggak masalah juga. Bisa laksanakan. Mungkin sudah ya, aku mau sebelumnya mungkin teman-teman kolektif ada closing statement atau ada yang mau ngomong selain atau closing statementnya masing-masing apa diwakili? Oh ya udah diwakili, silakan. Closing statementnya apa ya? Yang mengajak. Yes, oke, buat teman-teman yang mau ruang-ruang yang lain dia didorong. Oh iya betul, buat tempat-tempat lain yang mau kedatangan kita atau bisa satroni sama kita nggak masalah. Yang penting iya ikhlas aja, yang dengerin musiknya itu mengeduket sekali gitu ya, biar orang pada tahu juga. Nggak usah takut kalau mau calling ya, ini muka-muka di sini atau teman-teman yang lain DM aja di situ, Mas aku pengen ini itu kita terbuka kok, nggak sebegitu seremnya kayak gitu. Terus last wordnya apa ya? Last wordnya enjoy aja.
Instagramnya bisa dikasih Oh tahu iya, juga. Instagramnya Cornlective, CORNLECTIVE, Corn, CORN, jagung, Nah. Lective. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang masih nonton mau gabung, follow IG-nya aja bisa di DM lah ya. Betul. Atau follow Eninos, IG-nya baru habis di hack. Oke teman-teman kolektif, terima kasih sudah bersedia di Lihat Talk ya. Mungkin tepuk tangannya untuk semua teman-teman semua. Dan semoga tadi pertanyaan Mas Tio ya, umurnya yang awet dan bergenerasi yang baik. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi.